Elkan Bagot, yang tak lagi disebut, namun masih dikenang. Halo Indonesia, tak ada yang lebih mengguncang jagat sepak bola nasional belakangan ini. Selain sebuah pengumuman yang datang di pagi buta, dari langit merah putih yang terasa mendung, bukan karena badai, tapi karena satu nama, yang hilang tanpa jejak, tanpa kabar, tanpa alasan. Elkan Bagot, nama yang dulu dielu-elukan bagai tembok kokoh di tengah badai serangan, kini lenyap dari daftar panggilan. Tak disebut, tak dilirik. Padahal, bukankah dulu, kita sepakat bahwa ia adalah masa depan Garuda? Mengapa Elkan, yang katanya hampir masuk skuad, justru sirna di detik akhir? Siapa yang ia hadapi sebenarnya? Atau, apa yang sedang terjadi di balik layar negeri ini? Kisah ini dimulai dengan diam, sebuah unggahan sederhana, sebuah foto di Bali yang lebih lantang dari 1000 suara. Bukan foto liburan, bukan pula pencitraan, tapi momen yang membangkitkan tanya. Apa yang ia cari di sana? Bali adalah tempat Garuda mengasah pedang, tempat para prajurit merah putih bersiap untuk perang. Mengapa Elkan tiba-tiba hadir di titik yang begitu krusial? Apakah ini tanda rindu yang sudah tak tertahan? Atau janji yang pernah terucap, namun tak pernah ditepati? Supporter bersorak, kami semua percaya. Sebuah video penghormatan berdurasi 18 menit dibuat layaknya menyambut pahlawan yang pulang dari pertempuran. Namun segalanya runtuh, di pagi yang seharusnya jadi awal harapan baru. Garuda Kaleng datang tanpa nama Elkan, tanpa penjaga yang kita nanti. Dan saat itu, Indonesia bertanya dalam sunyi yang memekakkan. Siapa yang mempermainkan siapa? Apakah kami yang dibius harapan palsu? Atau Elkan, yang dijebak oleh janji kosong dari balik dinding kekuasaan? Konflik ini mulai menarik benang merah, namanya Sintayong, pelatih yang konon pernah merasa dikhianati. Konon, Elkan menolak panggilan. Konon, Elkan tak loyal. Dan konon, ia masuk daftar hitam, bukan karena performa, tapi karena luka yang katanya tak pernah benar-benar sembuh. Dan kita pun mulai menyusun narasi yang menggema di tribun dan sosial media. Sintayong, pelatih hebat, tapi baperan. Narasi yang tajam, mungkin berlebihan, tapi juga mungkin cerminan dari luka kolektif yang tak pernah dijelaskan. Lalu waktu berlalu, 2025 datang. Era baru pun dimulai. Patrick Kluivert datang membawa bendera optimisme. Namun apa yang terjadi? Elkan tetap tidak kembali. Isu pun kembali bergaung. Dia menolak. Dia ingin fokus ke klub. Namun kita semua tahu, bukan itu yang kami lihat di Bali. Elkan datang. Elkan berbicara langsung pada supporter. Elkan berkata, saya mulai berlatih. Dan kami percaya. Namun ketika pengumuman datang, ia menghilang lagi. Dan federasi menjawab, Elkan sedang libur, tapi tetap fokus di klub. Jawaban yang janggal. Jawaban yang terasa seperti tameng dari sesuatu yang lebih besar. Lalu komentar publik meledak. Satu unggahan viral dari seorang netizen, menuduh bahwa bukan Sintayong, tapi federasi, Erick Thohir, yang menyimpan luka. Bahwa ini bukan lagi tentang taktik, melainkan tentang politik, tentang ego, tentang siapa yang mengurus dan siapa yang mengganggu federasi. Dan untuk pertama kalinya, kami merasa, mungkin kami telah menuduh yang salah. Mungkin Sintayong memang tak pernah berniat membuang Elkan. Mungkin luka itu bukan di bench, tapi di ruang rapat federasi. Jurnalis pun angkat bicara. Firzi Idris, dari Kompas, menulis, situasinya lebih rumit dari itu. Satu kalimat, tapi cukup untuk mengguncang. Karena pada akhirnya, semakin banyak kita tahu, semakin banyak pula yang tak bisa diucapkan. Kini, saat para pahlawan Garuda bersiap di Bali, Elkan tetap tak hadir. Hanya foto yang menunjukkan ia masih di sana. Diam, menunggu, tanpa panggilan. Dan itulah yang paling menyayat. Bukan karena kita tak punya back, tapi karena cara negeri ini memperlakukan pejuangnya. Sepak bola bukan panggung dendam.
bukan tempat membalas luka pribadi. Dan jika benar Elkan dikorbankan karena ego, maka kita semua patut bertanya, ini negeri atau panggung drama? Jika dulu kita memohon pada Shin Tae-yong agar menurunkan egonya, kini STY sudah pergi, namun Elkan tetap tak kembali. Maka kami bertanya, kepada siapa lagi kami harus memohon agar seorang pejuang bisa kembali memakai lambang Garuda di dadanya? Jika benar Elkan pernah salah, ingatlah usianya baru 21 tahun. Masih muda, masih belajar, dan bukankah seharusnya yang tua yang menuntun, yang dewasa yang memaafkan, yang berkuasa yang merangkul? Jangan pernah lupa siapa Elkan Bagot. Dia datang bukan saat langit cerah, tapi ketika kita belum punya cahaya. Ketika mimpi ke Piala Asia pun terasa mustahil. Dan di titik paling gelap itulah, ia berdiri, memilih merah putih, bukan Inggris, bukan Thailand, bukan zona nyaman. Ia memilih kita, lalu, apakah kini kita memilih untuk melupakannya?